Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Soib dari SMP Negeri 44 Surabaya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi PMR yaitu KESJA atau Kesehatan Remaja. Nah, akan ada dua topik pembahasan yang akan saya sampaikan nih. Jadi disimak baik-baik ya agar kita semua tahu gimana sih proses tumbuh kembang pada remaja dan juga seberapa pentingkah cita-cita bagi remaja. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke topik pembahasan yang pertama yaitu tumbuh kembang remaja. Seperti yang bisa dilihat dari media ini, setiap makhluk tumbuh semakin besar dan berkembang semakin matang menuju kedewasaan sejak lahir sampai mati. Selama mengalami tumbuh kembang dari anak-anak menjadi dewasa, seseorang akan mengalami beberapa perubahan penting nih, yaitu pertama, perubahan bentuk atau anatomi tubuh, yaitu antara lain pembesaran alat kelamin, pertumbuhan rambut di sekitar alat kelamin, peningkatan kelenjar minyak, perubahan suara dan pembesaran otot pada remaja laki-laki, dan pembesaran pinggul serta dada bagi remaja perempuan. Yang kedua ada perubahan faali, yakni meliputi alat kelamin, peka dan mudah terangsang, dan juga mimpi basah pada anak laki-laki. Sedangkan bagi anak perempuan, mereka akan mengalami menstruasi. Ketiga yaitu perubahan kejiwaan. Perubahan kejiwaan ini akan menyebabkan seseorang memiliki keingintahuan yang tinggi mengenai berbagai hal yang baru. Perhatian terhadap masalah seks meningkat dan keberanian untuk mencoba-coba, terutama jika didesak oleh faktor lingkungan. Nah, selanjutnya pada media saya gambarkan sebuah pohon. Di sini saya menganalogikan tumbuh kembang remaja sama seperti tumbuh kembang yang ada pada tumbuhan, yakni dipengaruhi oleh dua faktor nih, yaitu faktor internal atau faktor dari dalam dan faktor eksternal atau faktor dari luar. Tumbuh kembang remaja juga dipengaruhi oleh faktor internal yaitu pembawaan, sedangkan faktor eksternal yang mencakup kesehatan, gizi dan juga lingkungan sekitar. Tumbuh kembang selanjutnya, bagaimana sih cara kita menyikapi tumbuh kembang remaja? Nah, jadi banyak hal yang membuat seseorang bangga dan sangat senang ketika mengalami proses tumbuh kembang. Pertama, perasaan bahwa saya sudah dewasa. Seseorang remaja akan senang jika sudah diakui sebagai orang yang dewasa oleh keluarga dan teman-temannya. Dan kedua, dapat dan boleh melakukan berbagai hal yang dulu dilarang. Namun, selain ada dampak positif, tumbuh kembang remaja juga memiliki sisi negatif nih. Berbagai risiko yang paling sering terjadi adalah satu, rasa rendah diri yang berlebihan atau yang biasa kita sebut insecure. Ini terjadi karena adanya perasaan bahwa dirinya lebih rendah dari teman sebaya dalam hal-hal tertentu seperti kekayaan, kecantikan, dan juga kepandaian. Kedua, yaitu sulit menyesuaikan diri terhadap nilai serta pergaulan di antara teman sebaya, masyarakat umum, dan juga keluarga. Ini karena mereka belum paham betul mengenai hal-hal yang ada dalam lingkungan. Lalu kedua resiko tersebut dapat menimbulkan berbagai perilaku yang kurang normal atau berlebihan. Kebanyakan dari mereka sering melarikan diri dan melampiaskannya dengan dua hal, yaitu pertama, sering putus asa, mengurung diri dan mudah tersinggung. Yang kedua yaitu menentang lingkungan dengan berperilaku berlebihan seperti merokok, mabuk-mabukan, memakai narkoba, dan lain-lain. Yang perlu diingat, sering putus asa akan menghilangkan kesempatan kita untuk menggapai cita-cita. Seperti pepatah yang mengatakan, perjalanan 1000 mil dapat dimulai dari satu langkah. Yang artinya betapa pentingnya langkah pertama dalam melakukan hal apapun. Nah, perilaku berlebihan tersebut juga menimbulkan kerugian pada diri sendiri. Bahkan itu bisa menimbulkan kerugian yang bersifat permanen seperti hamil di luar nikah, cacat tubuh, serta mengidap penyakit infeksi menular seksual dan AIDS. Nah, selanjutnya kita beralih ke topik pembahasan yang kedua, yaitu pengembangan potensi diri. Nah, teman-teman, sebelumnya seberapa penting sih cita-cita itu untuk kehidupan manusia? Jadi, setiap orang harus menetapkan tujuan hidup secara pasti. Seperti kita para remaja, kita harus menggapai cita-cita kita. Cita-cita itu bisa apa saja, bisa berubah dan bisa berganti. Lalu, semakin terperinci cita-cita seseorang, semakin jelas dan mudah pula untuk mewujudkannya. Kemudian setelah itu, seberapa untuk menggapai cita-cita, seorang remaja laki-laki dan seorang remaja perempuan itu kodratnya sama. Jadi perempuan juga bisa menggapai cita-citanya setinggi langit, asalkan masih dalam batas yang wajar atas kodrat dan fitrah mereka sebagai perempuan. Jadi seperti media ini, kita harus menggapai cita-cita kita setinggi langit. Namun perlu diingat, untuk menggapai cita-cita yang setinggi langit itu diperlukan adanya usaha. Setiap orang juga pasti memiliki kelebihan yang seringkali disebut sebagai potensi diri. Kelebihan ini dapat dipelihara, diperkuat dan dikembangkan untuk mendukung cita-cita seseorang. Yang harus dilakukan setiap orang adalah mengenal dengan baik dan benar potensi diri masing-masing agar bisa mewujudkan cita-citanya. Di samping potensi diri, semua orang juga memiliki kelemahan jika
Kelemahan ini bisa mengganggu potensi diri dan tentu saja menghalangi tercapainya cita-cita. Yang harus dilakukan setiap orang adalah mengenal dengan baik dan jujur terhadap kelemahan masing-masing untuk kemudian ditekan agar tak muncul dan tidak mengganggu pencapaian cita-cita. Jangan jadikan kelemahan tersebut sebagai penghambat untuk meraih cita-cita. Gunakanlah kelebihan secara maksimal untuk menutupi segala kelemahan yang kita miliki. Jadi sebenarnya masa depan seseorang itu ditentukan oleh dirinya sendiri. Sekalinya jatuh ke lubang yang salah, maka kita akan dapat terperangkap di dalamnya. Jadi kesimpulannya adalah setiap orang tentunya akan tumbuh dan berkembang. Pada masa remaja, seseorang akan menggali potensi dirinya untuk menentukan cita-cita yang sesuai dengan jati dirinya. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.